Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 23 bulan November 2024. Saya mendoakan mudah-mudahan sehat walafiat karena saya sendiri masih ada permasalahan dengan flu ya. Tapi tidak terlalu masalah juga. Memang suara agak sedikit bermasalah. Hari ini tanggal tadi 23 bulan November ya, jam 5.24 sore. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham yang kita akan lihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengandaliannya ya. Emiten yang kita bahas kali ini adalah DLTA, DIMAS dan DVNS. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing, sehingga apa yang saya sampaikan ini kali lagi untuk bahan pertimbangan saja ya, bukan sebagai bagian utama dari analisa Anda. Kemudian yang kita bahas ini juga berusaha nanti pada mencari saham atau emiten yang valuasinya murah atau ada diskonnya, kemudian ada potensi untuk bagger atau multi bagger. Untuk sampai ke bagger atau multi bagger itu tentu saja ada perlu waktu dan momentum. Nah, untuk selama menunggu momentum dan waktu itu, kita tentu saja mengharapkan dividen ya sebagai pengganti lelah kita selama menunggu. Jadi itu dasar berpikirnya ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ini Delta Jakarta atau DLTA ya. Saya sudah membuat playlist untuk pembahasan saham di triwulan 3 ini. Saya letakkan linknya di deskripsi, jadi silakan cek di situ untuk mendapatkan seluruh pembahasan kita di triwulan 3 ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan pula bila Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan untuk mengirim ke nomor rekening yang tersedia ya di layar. Baik, yang pertama Delta Jakarta ya. Kita akan cek dulu apakah ada kabar terbaru ataupun aksi korporasi terbaru ya. DLTA. Kita cek apakah ada kabar-kabar terbaru ya. Harga sekarang 2130. Kita cek, kita ubah dulu ya. 2130. 27 Mei ini kuartal yang lalu, pendapatannya turun ya. Saham DLTA bergerak di bidang apa? Ini industri air minum dalam kemasan. Tapi sebenarnya ini lebih ke air minum atau konsumer kepada minuman beralkohol ya. Untuk DLTA ini ya. Memproduksi apa? Ini menjual bir Pilsener, bir hitam dengan merek Anchor dan Carlsberg San Miguel ya. Apakah ada kabar terbaru? Ini April yang lama ya. Kabar-kabar terdahulu. Karena untuk ada momentum itu biasanya kan ada corporate action seperti itu ya. Pendapatan ini Mei juga ya. Berarti tidak ada kabar terbaru ini untuk ini ya. 1 minggu yang lalu data perbandingan laba bersih emiten minuman beralkohol. Coba kita cek dulu sebentar ya. Tidak ada data. Anggaran untuk membaca ya. Jalan terjal emiten minol Delta Derwine untuk perbaiki kinerja sisa tahun. Ini 2023. Oke. Jadi secara umum tidak ada berita terbaru untuk emiten ini ya. Pertama bahwa untuk emiten ini memenuhi kriteria awal ya. Lalu untuk permodalannya ya, untuk book value-nya, nilai bukunya ini ada peningkatan, tapi keuntungan bersihnya menurun. Jadi valuasinya ini mix ya.
valuasinya ada perbedaan, ada ya dari segi permodalan naik tapi keuntungan turun. Harga ini pada penurunan. Dari segi ketahanan aset lancar meningkat, hutang menurun, berarti untuk ketahanan perusahaan ini meningkat. Yang lainnya tidak ada perubahan ya. Baik, sekarang kita masuk ke rasio-rasio. Keuntungannya triwulan 2 21%, triwulan 3 ini 17%. Berarti keuntungannya ini di atas 15%, berarti dia termasuk growth company ya. Berarti tadi growth company. Sekarang tinggal kita cek harga sekarang 2000-an ya, dibanding nilai bukunya 1000, berarti sekarang sudah 1,1 kali lebih mahal, atau PBP nya sudah 2,1 ya. Tapi karena keuntungannya tadi dia termasuk growth company, jadi kita kasih begini ya. Kemudian dari segi maksimal beli juga, bahwa sekarang sudah 18% di atas dari maksimal belinya. Jadi simpulannya adalah kalau kita beli sekarang, kita harus menambah modal kita 18%, dan untuk proyeksi kita di PBP 2,5 ini sudah terlewati karena ini tadi adalah growth company. Investor sudah menghargainya jauh di atas harga ya. Selanjutnya perusahaan juga membagikan dividen, ini DPR-nya 113%, bahkan lebih dari keuntungannya ya. Berarti nanti ini akan menggurus atau diambilkan dari book value nanti ya. Dari data ini 113% ini di tahun yang lalu ya, kalau kita mendasarkan seperti ini, maka kemungkinan besar ini kalau misalnya dibagi sekarang ini 9,5% kalau dibagi sekarang ya. Oleh karena itu secara data seperti ini ya, nanti kita lanjut ya. Selanjutnya dari segi ketahanan semula 155 sekarang 212, berarti free cash flow-nya sangat besar ya, meningkatnya hampir ya 30%, dan free cash flow-nya 21%, sangat aman ya. Aset lancar dan hutangnya tidak masalah, tadi semuanya tidak ada masalah ya. Untuk pengendalian juga semuanya ini pengendali tidak trading. Baik, sekarang kita sampai kepada opini saya ya. Simpulan opini saya tentang perusahaan ini tadi, bahwa keuntungannya tadi 17%, berarti dia growth company. Oleh karena itu wajar saja dia dihargai mahal. Kalau kita sebagai growth investor ini berarti karena dividennya besar, kita bisa untuk ya, ini bisa ya, bisa untuk melakukan aksi ya. Kalau melihat data sekarang ini IPS-nya sedang turun. Kalau saya pribadi ya, misalnya, tapi saya tidak melakukannya ya, misalnya untuk growth investor ini tentu kita menunggu IPS-nya meningkat dulu baru masuk. Kalau dia sedang turun ini mungkin tunggu dulu ya. Kalau nanti dia naik baru boleh ya, baru mungkin boleh masuk. Kenapa? Karena dividennya ini besar, jadi boleh saja kalau menurut saya ya. Tapi kita tunggu tadi IPS-nya meningkat dulu. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi ya, tapi tidak ada bukti juga. Tapi paling tidak secara teknis dia mendukung seperti itu ya. Baik, kalau rumusan kita seperti apa? Oleh karena itu kalau melihat data ini sebenarnya perusahaannya sangat baik, tidak ada masalah. Hanya saja di sini tentu saja kita menganggapnya bahwa harganya di sini kemahalan ya. Jadi satu saja yang kita tunggu di sini ya, hanya satu, bahwa valuasinya atau harganya turun menjadi ke valuasi wajar atau murah ya. Ke valuasi wajar misal berarti di sini sekitar 1.800-an ya. 1.700-an misal. Maka valuasinya wajar sudah bisa ya.
Itu kalau menurut saya pribadi, minimal ke valuasi wajar. Sehingga karena growth company itu kalau menunggu ke valuasi murah mungkin agak sulit ya. Minimal ke valuasi wajar itu untuk pemahaman kita. Bagi Anda yang growth investor tadi, mungkin sebaiknya menunggu lagi di triwulan 4. IPS-nya ini mungkin meningkat dulu ya, naik dulu ya, baru kita bisa beli. Itu mungkin, tapi pandangan saya saja ya, bisa saja salah dan mungkin sangat salah ya, tapi bisa saja dijadikan bahan pertimbangan. Berikutnya kita akan membahas yang kedua, Dimas Pura Delta Lestari ya. Coba kita cek dulu ya. Dimas ya, Pura Delta Lestari sekarang 159. Oke, 159. Kita cek apakah ada kabar terbaru atau berita terbaru ya. Yang pertama bidangnya dulu ya. Ini bidangnya pembebasan lahan, pengembangan dan penjualan real estate untuk keperluan industri, serta pengembangan dan penjualan properti komersial, perumahan pendukung sektor industri. Ini ya istilahnya ini seperti kompleks besar, dalam arti saya lupa ya, ini istilah kawasan ya, kawasan industri dan perumahan ya. Pengendalinya adalah PT Sumber Arus Mulia 57%, yang merupakan bagian dari Sinarmas Land. Jadi Dimas ini adalah anak usaha dari Sinarmas Land ya. Baik, kita lanjut, kita cari berita apakah ada aksi-aksi terbaru ya. 8 Agustus dapat 2 tenan baru. Oke. Pembagian dividen. Kita cek Agustus dulu ya. Ini 28 Agustus tadi apa? Sinarmas dapat 2 tenan baru bangun data center. Yang tadi di kawasan mereka ada 2 penyewa baru untuk data center ya. Itu berarti untuk waktu yang lama berarti ya. Saat data center saat ini 14 tenan, bertambah lagi menjadi 2, berarti 16. Jadi di sini banyak ya. Untuk kawasan industrinya banyak ya. Dia beralasan masih terikat non-disclosure agreement dan penjanjian kerahasiaan bersama calon investor tersebut. Jadi belum boleh disampaikan ya. Berarti ada kemungkinan tetap ya, berarti ada besar kemungkinan peningkatan recurring income berarti ya. Terus 14 November Dimas dikepung. Ini terbaru berarti ya. Emiten Grup Sinarmas Dimas dikepung pemain DC, sahamnya diskon. Emiten Grup Sinarmas penyedia 14 ini menambah 2 lagi per September 2004 memiliki tadi ya. Pura Delta memiliki sisa lahan 695 hektar, menghasilkan belanja modal sebesar 1,4 triliun. Penggunaan internet terus berkembang menunjukkan kebutuhan investasi data center ya. Tadi kita ingin mengetahui apa tadi yang tadi ya. Tahun ini kami perkirakan pertumbuhan laba Dimas mencapai 16% year on year ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini ada tadi ya beritanya tentang penambahan 2 tenan lagi ya, 2 penyewa lagi ya. Dari sebelumnya 14 mungkin berarti jadi 16 ya. Penjualan melesat tinggi 4 hari yang lalu ya. Hongki Jeffrey Nantung dari Dimas raih Best CEO. Ini ada kabar terbaru ya. Pura Delta Lestari optimis catatan peningkatan penjualan lahan industri. Ini penjualan ya. Pembagian dividen sudah. Peningkatan penjualan lahan industri. Oke. Pendapatan Dimas sampai 1,7 lahan untuk data center digemari konsumen 3 minggu yang lalu. Oke, jadi sila datanya ini ada potensi-potensi untuk pengembangan ya. Untuk saham
Dimas ini ya. Baik, kita lanjut untuk membahas dari segi data ya. Pertama, bahwa semua datanya memenuhi kriteria, itu sudah kita bahas dari awal. Dari segi modal sekarang terjadi peningkatan 130 menjadi 145 ya. Juga IPS-nya atau keuntungan bersihnya 29 ke 35, ini berarti valuasinya meningkat ya. Harga ini masih di sekitar area harga tidak bergerak, anggap saja tidak bergerak ya. Aset lancarnya makin besar, hutang bertambah sedikitnya. Jadi simpulan awal kita bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan. Selanjutnya kita bahas dari segi rasio-rasio. Keuntungan triwulan 1 22%, triwulan 2 21, triwulan 3 naik menjadi 24%. Berarti perusahaan ini kita kategorikan sebagai perusahaan growth. Perusahaannya yang sedang bertumbuh ya. Selanjutnya dari harga sekarang 159 dibandingkan nilai bukunya 145 sudah di atas dari nilai bukunya sekitar 9% atau setara dengan PBV 1,09. Kalau kita secara teknis mengejar ke PBV 2,5 masih ada 128%. Jadi ada potensi untuk beggar. Kemudian dari harga sekarang dengan maksimal beli 358 kita punya diskon 56% di sini malah ya. Jadi untuk perusahaan ini pertama dia growth company, yang kedua valuasinya murah. Perusahaannya growth, valuasinya murah ya. Yang berikutnya perusahaan juga membagikan dividen, ini sekitar 99% ya. 99% dari keseluruhan, ini berarti hampir 100%. Dan kalau misalnya dibagikan sekarang ya, tahun yang lalu kan Rp25, sekarang ini sekitar 35. Kalau dibagikan sekarang maka itu dividen payout rasionya itu sekitar 22% kalau di 100%. Tapi kita tidak tahu nanti ya berapa besarannya nanti di tahun 2024. Cuma sekedar bayangan, kalau dia 99% akan seperti ini ya. Jadi valuasinya murah didukung oleh dividen yang besar juga. Kemudian dari segi ketahanan free cash flow-nya sama ya, tidak ada perubahan, anggap saja tidak ada perubahan. Dia 21%, cashnya aman, tadi semuanya aman, tidak ada masalah ya. Sehingga kita ambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini adalah, menurut opini saya ya, dari semua data yang kita dapatkan ini dia layak untuk investasi kalau menurut saya, menurut yang tertera ya, menurut rumusan saya pribadi ya, menurut opini saya. Menurut Anda mungkin saja bisa berbeda. Itu yang pertama. Tapi selanjutnya silakan dicek lagi ya GCG perusahaannya, apakah perusahaan ini terkait permasalahan atau tidak, ada bersangkut paut atau tidak, atau ya istilahnya cek sendirilah GCG-nya, apakah Anda yakin atau percaya. Bila percaya silakan dilanjut, bila tidak berarti silakan di stop ya. Untuk saham Demas ini, itu pandangan saya terhadap saham ini ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas yang ketiga ya, di PNS Duta Pertiwi Nusantara. Kita akan cek dulu datanya di apakah ada data terbaru ya di PNS. Betul ya, di PNS ya 342 di harga sekarang ya, 342. Oke. Apakah ada data terbaru untuk ini bergerak di bidang apa? Barang kimia khusus ya. Milik siapa? Milik Bumi Serpong Damai, BSDE ya. Oke.
Kita lanjut ke bawah lagi DPNS tadi ya. Berita Pertiwi Nusantara, apakah ada berita terbaru? Kita cek ke atas saja. Berita. Simak berikut jadwal Desember. Berarti istilahnya tidak ada kabar terbaru untuk perusahaan ini ataupun aksi-aksi korporasi terbaru. Mungkin istilahnya kalau ada harganya naik turun berarti hanya supply and demand ya, tapi untuk corporate actionnya belum ada data terbaru ya, seperti itu. Duta Pertiwi Nusantara ya. Kita punya data baru dua ya, triwulan 2 dan 3. Sekali lagi bahwa semua data ini memenuhi kriteria ya. Selanjutnya kita cek dulu dari segi permodalan ini ada peningkatan, namun dari segi keuntungan ada penurunan ya. Modal meningkat tapi keuntungan bersih menurun. Jadi untuk valuasi ini ada anomali, harga ini turun sedikit, aset lancar ini turun besar ya, tapi masih dalam kategori besar ya. Kemudian hutang kepada pihak ketiga ini meningkat 100%, tapi masih hanya 8% saja. Selanjutnya tidak ada masalah ya. Baik, kita lihat dari segi rasio-rasio. Untuk triwulan 2 untungnya 5%, triwulan 3 untungnya 3%. Perusahaan ini berarti ya dari segi keuntungan masih di bawah 10%. Berarti kategorinya fair atau perusahaan biasa ya. Dan perlu hati-hati juga karena untungnya hanya 5%. Perlu dicek lebih jauh ya. Kemudian dari segi harga sekarang 342 dari 1000 ini ya. Berarti ya ini harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya ini 66%. Sangat jauh ya, masih sangat jauh dari harga sekarang menuju nilai bukunya, apalagi kalau ke PBV 2,5 ini 600%, masih 6 kali lipat. Ada potensi untuk multi bagger ya. Ada potensi untuk multi bagger. Kemudian juga untuk harga di sini maksimal beli 350-an, ada diskon sekitar 2% ya, diskonnya 2%. Kategori wajar saja ya. Sehingga kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 2%, tapi ada potensi untuk secara teknis ya kita dapat multi bagger. Namun dari valuasinya yang seperti ini tidak didukung oleh dividen. Dividennya masih 19%-an. Kalau kita bandingkan ke harga sekarang, EPS sekarang ini hanya 1,9% dividen yieldnya ya, sehingga kecil. Jadi valuasinya ini tidak didukung oleh dividen, meskipun pengendali sudah membagikan dividen, tapi masih ya jumlahnya kurang. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan ada peningkatan ada peningkatan free cash flow dari 90 ke 115 dan itu 11%, bagus ya. Meskipun tadi terjadi penurunan aset lancar tapi masih besar. Jadi semua data untuk ini kita kategorikan bagus saja. Hanya saja sedikit di bidang saham yang di bursa ini hampir 80%. Jadi kita sampai kepada menurut pemahaman saya, opini saya ya, bahwa untuk perusahaan ini pertama permasalahan terbesarnya adalah keuntungan ya. Kalau dari segi ketahanan perusahaan tadi dia bagus-bagus saja, tapi dari segi keuntungan masih kecil ya, sehingga kita menunggu ya IPS-nya membaik dulu. Karena kalau IPS-nya membaik tentu saja nanti valuasinya akan menjadi membagus juga ya.
Karena keuntungannya kecil, otomatis kita mengharapkan nanti tentu saja di sini valuasi wajar belum memenuhi ya. Kalau saya lebih cenderung ke valuasi murah kalau dia IPS yang kecil. Jadi ditunggu di sini nanti harga juga turun dulu ya. Dan dividen payout ratio-nya juga membaik. Jadi 3 yang mesti kita lihat lagi di triwulan berikutnya, yaitu IPS-nya, harga, dan DPR-nya nanti membaik ya. Untuk di PNS ya. Kayak demikian pembahasan kita untuk di LTA, di MAS, dan di PNS. Terakhir untuk masalah di LTA tadi, ini sudah jelas ya, perusahaannya tentang minuman beralkohol. Jadi silahkan diperiksa lagi lebih jauh ya. Oke, demikian. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.